Shalom, berjumpa lagi dalam tayangan Suara Kasih Agung YouTube GKI Paulus 25. Kita mengucap syukur di pagi yang indah ini dimanapun kita berada, baik yang ada di studio maupun jemaat yang ada di rumah ataupun yang sedang menonton live streaming di saat ini. Mari saat ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh bangun menikmati hidup. Kami tahu ini karena anugerah yang membuat kami untuk senantiasa kami bersyukur, bahkan melandasi kehidupan kami. Kami mau belajar akan firman-Mu yang menjadi rema dan penuntun bagi kami, mengawali hari yang baru dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan di saat ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Saya baca buat kita. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doa itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyak kata-kata, doanya akan dikabulkan. Tema kita di pagi hari ini berbicara tentang doa pertempuran di tempat tersembunyi. Sekali lagi tema kita berbicara tentang doa adalah medan tempat pertempuran yang tersembunyi. Ketika kita merenungkan tentang bagian ini, maka tujuan dari kebenaran ini mengajarkan kita sebagai umat Tuhan supaya kita belajar untuk berdoa dan belajar untuk bagaimana kita melewati hari-hari ini untuk selalu bergantung kepada Tuhan, terlebih di tengah-tengah bagian kita bersama, supaya apa yang menjadi doa, apa yang menjadi pergumulan kita, betul-betul kita nyatakan di tengah-tengah hidup kita kepada Tuhan, tetapi juga menjadi bagian kita untuk kita mencari tempat di mana Alkitab sangat jelas mengingatkan kita supaya di tempat yang tersembunyi. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini menjadi sebuah bagian tentang hati kita, tentang kerinduan kita, tentang harapan kita yang paling dalam dengan Bapa di surga. Persekutuan yang diberkati jemaat yang dimanapun berada. Kalau hari-hari ini kita tidak mengerti bagian ini, relasi kita dengan Tuhan menjadi sebuah keintiman dengan Tuhan. Dan doa menjadi salah satu bagian di mana kita membangun sebuah relasi itu. Bagian ini mengingatkan kita bahwa ketika kita berbicara tentang doa, pertempuran yang besar dalam doa, ketika kita mengatasi dalam sebuah bagian kita, yaitu dalam hidup ini. Alkitab menggambarkan yaitu bagaimana kita mengatasi masalah pemikiran yang sia-sia dan meruntuh. Kita harus belajar mendisiplinkan pikiran kita dan memusatkannya dalam doa yang tenang dan tegas. Oleh karena itu, setiap orang yang mau berdoa, mempersiapkan hatinya, mempersiapkan waktu untuk berdoa kepada Allah. Itu sangat jelas dalam ayat 7. Lagi pula dalam doa itu, janganlah kamu bertele-tele. Supaya dalam kehidupan kita betul-betul kita menyadari tentang bagian saya dan saudara ketika kita bicara tentang doa itu. Yang kedua, maka digambarkan juga untuk senantiasa Alkitab memberikan kita gambaran, masuklah ke dalam kamarmu di tempat yang pribadi. Kenapa? Karena ini berbicara tentang bagaimana hidup kita dengan Tuhan dalam sebuah relasi, dalam sebuah keintiman dengan Tuhan. Kenapa perlu di tempat ruang yang tenang? Kenapa perlu di tempat ruang yang tanpa ada gangguan? Karena ini bicara tentang fokus kita, harapan kita.
kerinduan kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati, kalau ketika kita berdoa kita terganggu, maka kita tidak akan berfokus dengan doa kita. Maka hari-hari ini Alkitab sedang mengingatkan kita melalui bagian ini, supaya mari ketika kita berdoa, jangan kita menjadi seperti orang yang di luar sana, yang berdoa menunjukkan tentang doa-doa mereka, yang berdoa dengan segala bagian-bagian mereka. Sekali lagi, salah satu inti dari doa adalah relasi kita dengan Tuhan. Dan keintimannya ini mengajarkan kita ketika ada pergumulan yang hebat, yang besar, yang ada dalam tekanan, justru kita cari Tuhan, justru kita mau datang kepada Dia. Yang ketiga, ketika kita berbicara tentang doa, maka doa adalah sebuah kesatuan untuk kita masuk mengalami sebuah persekutuan dengan Tuhan, untuk kita mengalami sebuah kesatuan dengan Tuhan, sehingga firman yang kita dengar adalah isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan bagi saya dan Bapak Ibu jemaat dimanapun kita berada. Tapi doa adalah isi hati kita untuk kita nyatakan kepada Bapa di surga, supaya apa yang menjadi pergumulan kita, mungkin hari ini pergumulan kita dengan istri, pergumulan kita dengan suami, pergumulan kita dengan anak-anak, pergumulan kita dengan orang tua kita, dengan sakit, penyakit, maupun dalam usaha dan pekerjaan, apapun. Saya tidak tahu persoalan Bapak Ibu Saudara, tapi satu hal yang saya tahu sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita berdoa di pagi hari ini. Saya mengajar kita untuk mari kita bersama-sama, untuk bersepakat bersatu hati di dalam doa. Karena Yakobus bilang, doa orang benar bila dengan yakin sangat besar kuasanya. Teguhkanlah iman kita, percayalah kepada Dia, dan janganlah jemu-jemu untuk kita berdoa. Karena kita yakin bersama dengan Tuhan kita akan mampu cakap dalam segala perkara. Dan doa saya, kiranya tangan Tuhan, keberkatan Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara dimanapun berada hari ini, ketika merenungkan bagian firman ini, ketika mendengar tayangan Suara Kasih Agung YouTube GKI Paulus 25. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua hari ini, esok, sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di sorga, dimanapun kami berada, ketika kami tertunduk dengan hati yang lapang, dengan jiwa yang haus, dan dengan segala pergumulan kami, dimanapun kami berada ketika kami mengikuti tayangan ini, Tuhan tahu pergumulan kami dengan suami, istri, anak-anak, orang tua, sakit dan penyakit. Bahkan kami yang ada di studio pada hari ini, Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, Tuhan campur tangan, sehingga dalam segala hal kami yakin bahwa tangan Tuhan yang kuat akan selalu menyertai, memberkati, dan menolong kami di tengah-tengah hidup kami hari ini, di sepanjang yang akan kami lewati. Dan hamba berdoa, kiranya keberkatan Tuhan memberkati kami semua, baik kami yang sedang mengikuti tayangan YouTube di pagi hari ini, maupun kami yang ada di studio di pagi hari ini. Diberkatilah kami semua menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin.